semua sih. Hari ini posisinya keadaannya tentunya masih sehat seperti kemarin, dan mudah-mudahan kita tetap sehat untuk bisa mengikuti pelajaran pada pertemuan kali ini. Anak-anak, sebelum pelajaran ini kita mulai, mari kita awali dengan bacaan bismillah bersama-sama. Mudah-mudahan pertemuan kali ini nanti bisa kalian mudah dipahami dan kalian bisa pada saatnya bisa mempraktekkan, dan prakteknya kamu tidak salah, prakteknya kamu sesuai dengan aturan syariat Islam. Kita awali dengan membaca bismillah bersama-sama. Anak-anak, sebelum saya mulai materi kali ini, fikih atau syariat Islam, syariat Islam itu secara garis besar dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama adalah ibadah, yang ini mengatur hubungan antara manusia dengan Allah. Misalnya ibadah maka fikih telah kalian terima, yaitu tentang sholat. Sholat itu syariat Islam yang mengatur hubungan manusia kepada Allah. Ada lagi puasa. Puasa itu termasuk ibadah. Kenapa? Karena puasa hubungan manusia kepada Allah. Kali ini, materi fikih kali ini adalah tentang muamalah. Muamalah itu adalah syariat Islam yang mengatur hubungan antara manusia yang satu dengan manusia yang lain. Mengapa manusia yang satu dan manusia yang lain berhubungan? Tentu dalam rangka untuk memenuhi kebutuhannya. Nah, salah satu materi hari ini yang akan kita bahas bab muamalah, karena materi yang fikih tentang ibadah sudah kamu terima maka fikih mulai kelas 7, kelas 8 sampai kelas 9 yang kemarin. Kali ini kita akan membahas tentang muamalah, berarti syariat Islam yang mengatur hubungan manusia yang satu dengan manusia yang lain. Yang hari ini kita bahas adalah tentang jual beli. Tentunya kamu bisa mencerna jual beli itu apakah hubungan manusia dengan Allah? Tidak. Hubungan manusia dengan manusia. Satu kelas ini saya yakin sudah praktek semuanya. Mulai kamu kecil sampai hari ini mesti sudah pernah melakukan yang namanya jual beli. Saya tanya, apakah di antara kalian sudah pernah melaksanakan jual beli? Ngaco, tunjuk jari yang pernah melakukan jual beli. Tunjuk jari. Oke. Berarti 100% siswa kelas 9 ini sudah pernah melakukan yang namanya jual beli. Untuk itu kali ini saya akan mencoba melihat praktek sungguhan kalian. Jual beli yang sudah selama ini kamu lakukan, oke, dulu sampai hari ini saya akan melihat prakteknya kamu. Ketika nanti kita lihat apakah sudah sesuai dengan ketentuan fikih atau belum. Untuk itu kali ini kita lanjutkan pelajaran ini adalah langsung berada di kantin madrasah. Kantin madrasah, ya. Untuk itu saya kelompokkan karena menurut data penilaian kami sebelum materi ini, satu kelas ini nampaknya menurut pengamatan Bapak berdasarkan data yang kami miliki, saya kelompokkan menjadi 3 kelompok. 3 kelompok. Dengan maksud apa? Kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 ini nanti pada akhirnya akan jadi satu kelompok. Satu kelompok itu apa?
menjadi satu kelompok yang betul-betul paham tentang materi jual beli sesuai dengan fikih. Mungkin awalnya kelompok satu belum paham, tapi nanti dengan praktek di lapangan kami pandu, kami bimbing, maka akan sudah menjadi kelompok yang lain sama, menjadi semuanya paham. Tanpa bermaksud saya mengkotak-kotakan atau mengelompokkan, tetapi berdasarkan fakta lebih dahulu kemampuan kalian, saya bagi menjadi 3 kelompok. Kelompok yang pertama, Abdul Nasir, Ahmad Rafinda, Muhammad Wahyu Abi, Muhammad Azkanur, Nazila Zahra, Nawaf Al-Hafid, dan Raffi Junior. Ada nama-nama itu tadi? Ada? Oke. Selanjutnya kelompok yang ketiga. Nanti kelompok 1, sekarang yang kelompok 3. Kelompok 3 adalah Aflah Almia, Aida Fadilatul, Anggi Medita, Arsa Adrian, Azka Haidar, Gia Nirmala, Zakiyah Arafah, Gina Eli Saputri, Mina Septiana, Jian, Haris Miftahul Ulum, Muhammad Ferdian, dan Sayyidati. Mendengarkan semuanya? Ya, kelompok 3. Selebihnya berarti kelompok 2. Oke. Kelompok 1, kamu jangan berkecil hati. Menurut pengamatan dan data kami, kamu perlu pendampingan karena mungkin kemampuannya belum. Sedangkan kelompok yang 3, menurut data penilaian kami, kelompok yang sudah melampaui KKTP, melampaui kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran, berarti sudah di atas nilai minimal. Sisanya kelompok 1 dan kelompok 3 berarti sudah tercapai KKTP, jadi sudah mencapai minimal nilai sudah. Tapi yang kelompok 1 perlu saya dorong nanti pemahaman lewat di depan kantin, panjenengan bisa mempraktekkan betul jual beli. Kemudian kelompok yang ketiga sudah melewati budget, nanti akan kami bantu, jangan sampai nanti terlalu waktu lagi. Bisa dipahami ya? Oke, selanjutnya waktu sekarang pelajaran di luar kelas, langsung di depan kantin madrasah. Monggo silakan. Yang nanti kelompok 1 ada di sebelah timur, kelompok 3 di sebelah barat, kelompok yang 2 baru yang di tengah. Paham ya? Sudah masing-masing ingat namanya. Monggo silakan menuju ke kantin madrasah. Membawa buku catatan dan buku fikih tetap dibawa. Alat tulis tetap dibawa untuk nanti kita akan melihat praktek kamu jual beli langsung di kantin sebagai cerminan selama ini kamu praktekkan ya jual beli kayak apa. Monggo silakan, ayo. Kelompok 1 di sebelah timur, kelompok 3 di sebelah barat, dan kelompok 2 nanti ada di semuanya. Duduk di lantai ya. Ya, kelompok 1 di timur, kelompok 3 di barat. Kelompok 1 mas. Baik, 2. 2-1. Oke, kanan. Kelompok berapa? 2, silakan duduk. Ya, oke, anak-anak, mari kita lanjutkan pelajaran yang tadi diawali di ruang kelas. Kali ini akan kita menyaksikan sekaligus praktek tentang jual beli
langsung di depan kalian kantin. Yang ini sudah kalian lakukan setiap hari. Sudah kalian lakukan setiap hari. Nanti kamu saya minta untuk menyaksikan apakah jual beli yang kamu lakukan prakteknya sudah benar sesuai fikih atau tidak, atau belum. Lalu nanti kalau ada yang saya minta praktek, yang lain nanti mengomentari. Silakan siapkan buku dan pulpen, nanti kamu akan saya tanya. Oke, sebelumnya saya beri waktu 5 menit. Silakan kamu baca pengertian jual beli, lalu kamu lihat rukunnya jual beli apa saja dan syaratnya jual beli itu apa saja, lalu tentang macam-macam jual beli yang sah. Ketika tidak sesuai dengan itu, maka jual belinya tidak sah. Dengan ya, untuk sah dan tidaknya harus sesuai dengan syarat dan rukunnya. Untuk itu anak-anak harus memahami apa saja rukun jual beli dan apa saja syarat jual beli. Ketika nanti ada yang saya minta dari panjenengan, apakah kelompok satu yang mungkin sementara pemahamannya belum paham, maka nanti akan saya bimbing supaya bisa paham sesuai dengan ketentuan kriteria yang minimal, ya, kriteria ketuntasan ketercapaian yang minimal itu, atau KKTP, kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Nilai minimal 87 harus dapat. Ya, yang kelompok 2 ini sudah mencapai minimal 87, kelompok 1 kurang dari 87, dan yang kelompok 3 sudah lebih dari 87, 90 ke atas, sehingga apakah nanti bisa kesalip dengan yang nilai 87, 88, 89 ada di tengah, kelompok yang paling timur yang masih kurang dari 87, pelajari dulu. Nanti akan saya minta betul-betul praktek di sini, nanti mengomentari. Oke, silakan dibaca. Baik anak-anak, waktunya cukup. Sekarang saya akan melihat kemampuan anak. Di depan anak ada 2 kantin. Kantin yang pertama yang sebelah timur, kantin yang kedua adalah yang sebelah barat. Oke. Setelah kamu mempelajari tentang jual beli, saya minta yang lain nanti memperhatikan. Boleh yang jual beli yang sebelah mana silahkan. Saya minta tolong coba Mbak Dia Nirmala. Oke. Kamu mesti pernah melakukan jual beli. Oke. Teman-teman nanti anak-anak ini saya akan tanya jual beli yang dilakukan itu sah atau tidaknya. Kamu bisa menjelaskan. Kalau sah alasannya apa, kalau tidak sah alasannya apa. Ya, kalau sah alasannya apa, kalau tidak sah alasannya apa. Oke, silakan Mbak Dia. Bebas, boleh. Jajan di mana silahkan. Oke. Pak, beli minuman, anggur 1. Oh iya, iya. Silakan. Ya, kembali ke tempat Mbak Dia. Pendapat Mbak Dia, menurut saat data awal nilainya sudah jauh lewat daripada KKM.
nilainya sudah di atas KKM jauh, sudah kemampuannya lebih, sudah mempunyai nilai 90 ke atas. Pertanyaan saya minta kepada yang masih kelompok yang kemarin nilainya belum bagus, ya, kelompok yang paling timur saya tempatkan. Saya minta pendapatnya, mulai depan boleh 1, 2, 3, 4, 5 ini. Jual beli yang dilakukan oleh Mbak Diah kepada pemilik kantin. Untuk yang timur ini 5, jual belinya sah apa tidak? Sah. Sah apa tidak, Mbak? Sah. Sah apa tidak, Mas? Sah. Sah apa tidak? Sah. Sah apa tidak? Pertanyaannya saya, kenapa panjenengan menganggap sah? Karena ada penjual, ada pembeli, ada barang. Beruang apa di barangnya? S. Kemudian ada apa lagi? Ada alat penukar atau uang, di bawah uang. Kemudian yang kelima ada ijab kabul atau serah terima. Berarti jawabannya tadi betul atau salah? Karena jual belinya sudah memenuhi rukun dan syaratnya. Pertanyaan saya, es itu termasuk suci ataukah najis? Suci. Berarti syaratnya sah. Yang pertama, suci. Yang kedua, syaratnya ini tadi bermanfaat apa tidak? Bermanfaat. Kenapa? Karena es bisa diminum. Dan seterusnya anak-anak. Oke. Selanjutnya, saya minta kali ini akan saya minta coba Gina, mana Gina? Oke. Silakan perhatikan apakah ini nanti jual belinya sah atau tidak, apakah terjadi jual beli atau tidak, alasannya apa. Oke, silakan Mbak. Lalu sana dulu, silakan beli ke sana. Apa, Mbak? Pak, beli es Apa? Jambu biji. Berapa? 1. Perhatikan, adakah kejanggalan? Anggayan. Ini tak pinjamin pakai ini. Kan saya kan pakai uang, kalau orang uang mau rasa ini. Gitu enggak? Punya uang Mbak? buatan. Nah, kalau boten berarti tidak jadi beli. Kembalikan. Ya. Oke. Pertanyaan saya, apakah tadi terjadi jual beli? Tidak. Mengapa tidak terjadi jual beli? Uang itu sebagai apa? Alat penukar. Betulkah alat penukar namanya uang? Oke, berarti kamu memang betul paham, sehingga kamu kemarin sudah saya kelompokkan ke kelompok 2. Oke. Selanjutnya ada 2 hal tadi. Yang pertama jadi jual beli. Jadi jual beli. Sekarang saya minta perhatikan kembali, jual beli yang kamu lakukan mohon untuk yang barisan ini. Nanti kelompok yang ini saya akan melaksanakan penilaian terhadap kalian pemahaman materi jual beli. Saya minta yang kelompok yang sudah mencapai KTP, mudah-mudahan dengan pemahaman ini nanti untuk yang sana akan menilai praktek ini sah atau tidaknya. Oke. Silakan.
Perhatikan adegan kali ini Mbak E akan membeli sesuatu keinginannya di kantin yang sebelah. Apa Mbak? Monggo Pak Caca. Makasih Pak Caca. Membeli sesuatu di kantin yang di sini. Lalu yang menjual Bapak E yang kantin sebelah. Yang dilakukan Mbak Tasya ini tadi, apakah jual belinya sah ataukah tidak sah? Yang sah berikan alasan. Yang punya mengatakan pendapat tidak sah berikan alasan. Yang mau tunjuk jari. Yang dilakukan jual belinya Mbak Tasya di toko ini, kantin ini, tapi yang menjual adalah bapaknya pemilik kantin sebelah. Menurut kamu sah atau tidak? Alasannya apa? Oke, silakan Mas. Sah. Sah. Alasannya apa? Belum punya alasan. Alasannya apa, Mbak? Sah pada? Tidak sah. Menurut kelompok ini tidak sah. Mbak ini alasannya apa tidak sah? Syarat barang yang dijual belikan tidak milik sendiri. Karena toko sebelah, kantin sebelah, yang menjual adalah kantin sebelah. Menurut Mbak E tidak sah. Adakah pendapat lain yang mengatakan sah? Berikan alasan. Kalau ini tidak sah, jelas alasannya karena bukan pemilik barang. Jadi sah, caranya bagaimana? Yang kelompok ini, ketika kamu kemarin kelompok nilai baik, jika ini tidak bisa jawab, berarti pada saatnya kamu geser menjadi kelompok tidak baik lagi, nilai kamu turun lagi. Oke, berikan alasan. Ayo, sebentar. Oke, tadi maka tadi kan tak suruh baca syarat dan rukun jual beli. Di situ nanti kamu akan ketahuan. Oke, monggo silakan. Kalau tadi tidak sah karena barangnya bukan milik sendiri, milik orang lain, dijualkan oleh orang. Sekarang kalau semacam itu tidak sah, sekarang bisakah menjadi sah? Nih syaratnya piye caranya sah? Sah apa enggak? Tadi tidak sah, jawaban dia. Sekarang bisa menjadi sah, Pak? Cara begini, monggo beri alasan. Bisa menjadi sah bagaimana caranya? Tadi jelas, barangnya jelas, sudah S jelas. Bisanya sah bagaimana caranya? Ayo, kalau kamu tidak bisa beralasan, berargumen, hati-hati nilai kamu nanti turun lagi. Nah, maka yuk beri alasan. Karena satu barang mesti bermanfaat milik sendiri, nilai terdapat diketahui kedua belah. Nah, tadi milik sendiri enggak? Tidak. Berarti sah apa enggak? Tidak sah, berarti benar jawabannya Mbak E. Sekarang supaya meskipun bukan milik sendiri, caranya bagaimana supaya jual beli dilakukan oleh kamu bisa sah? Kamu suatu saat akan menjadi pembeli, piye caranya sah? Atau suatu saat kamu akan menjadi penjual, kamu akan memposisikan seperti Bapak E. Kamu tetangga kamu jualan, piye caranya jual belinya sah? Caranya bagaimana supaya sah? Sama-sama rela. Sama-sama rela. Tadi betul-betul rela misalnya. Supaya jualannya sah, kamu tetangganya, suatu saat ada orang beli di toko sebelah. Supaya sah, kamu padahal bukan pemilik, cara kamu bagaimana? Harus minta izin. Nah, itu jawabannya. Kalau kamu sebagai bapak tadi sudah diberi izin, maka jual belinya sah meskipun bukan pemilik. Ya, meskipun bukan pemilik, tapi kalau sudah diizinkan, maka jual belinya menjadi sah. Itu caranya. Contoh,
bakul maklar. Pernah mendengar istilah maklar? Pernah ya? Menjualkan sepeda motor. Yang jual pemiliknya di rumah tengok-tengok, tapi yang menawarkan sepeda motor adalah maklar. Pertanyaannya, apakah maklar itu pemilik sepeda motor? Tidak. Tapi dia bisa menjualkan sebab sudah diberi izin. Pertanyaannya sekarang, misalnya Bapak tadi sudah diberi izin, maka Bapak sah menjualkan. Tapi kalau Bapak tidak diberi izin oleh pemilik barang, maka jual belinya tidak sah. Kesimpulannya anak-anak, suatu saat panjenengan adalah sebagai pembeli, maka kamu suatu saat akan melakukan praktek itu. Piye caranya supaya kamu sah membeli? Bisa dipahami? Selanjutnya anak-anak, suatu saat kamu juga akan menjadi penjual. Namun sebelumnya saya tanya dulu, semua siswa kelas 9 ini, 9C ini, pernah menjadi pembeli semuanya? Coba yang pernah menjadi pembeli ngacung. Berarti 100% sudah pernah menjadi pembeli. Pertanyaan saya yang kedua, dari satu kelas ini, adakah yang pernah menjadi penjual apapun? Boh, kamu milik orang tuanya. Boh, ada? Oke, penjual. Oke, penjual 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti 8 siswa juga pernah menjadi penjual. Pertanyaan saya, menjual apa Mbak? Baju. Orang tua bantu orang tua? Oke. Pernah menjual sebagai penjual apa Mas? Kacang hijau. Milik orang tua? Ya, berarti membantu orang tua. Sudah diizinkan oleh orang tua. Berarti kan gitu ya. Kesimpulannya anak-anak, kamu suatu saat akan menjadi penjual. Kalau tadi baru 8, saya yakin suatu saat kamu akan menjadi penjual. Saat ini mungkin menjadi pembeli, tapi suatu saat akan menjadi penjual. Entah penjual apa. Contoh, panjenengan suatu saat punya sawah, warisan dari orang tua. Kamu butuh uang, akhirnya sawah kamu jual. Betul apa tidak? Berarti kan karena kamu akan menjadi penjual. Nah, maka caranya tahu. Asalkan anak-anak, kesimpulannya bahwa jual beli sah apabila memenuhi syarat dan rukun. Rukunnya ada berapa? 1 apa? Penjual. 2 apa? 3 apa? 4 apa? 5 apa? Yang kemarin nilainya masih kurang baik dan tadi sudah saya pandu, mudah-mudahan bisa naik nilainya. Sekarang tentang syarat, saya coba tanya kepada yang kelompok 1 ini. Oke, syarat yang pertama, syarat sebagai penjual, syaratnya apa Mas? Syaratnya adalah balik. Yang tadi kamu menjual 8 anak, saat kamu menjualkan, membantu orang tua, kamu sudah balik atau belum? Sudah, berarti sah Mas. Karena syaratnya balik ketika jadi penjual. Ketika tadi teman-teman kamu membeli, jumlah sudah balik atau belum? Sudah, berarti sudah memenuhi syarat balik. Berakal dan di samping balik, berakal adalah tidak pembodos dan tidak dipaksa, sama-sama suka, sama-sama rela. Selanjutnya yang belakang Mas, syarat barang yang dijual belikan suci. Yang dijual di kantin madrasah ini menurut perkiraan kamu, kan kamu kan sebagai calon pembeli, menurut perkiraan kamu jual barang yang dijual di kantin ini barang suci atau barang yang najis? Suci. Berarti kamu tidak usah khawatir, kantin di Madrasah Sanawiyah Ansar Gajah barang yang dijual adalah barang yang suci. Maka syarat terpenuhi 1, barangnya suci. Syarat yang kedua apa Mas? Bermanfaat. Mudah-mudahan semua yang dijual di kantin ini bermanfaat. Kamu suatu saat menjadi penjual, syarat barang yang kamu jual harusnya bermanfaat. Yang ketiga, nah sekarang yang kelompok ini yang kemarin nilai sudah bagus, syarat barang. Yang ketiga syaratnya apa Mbak? Milik sendiri. Jadi kalau bukan milik sendiri, kamu sebagai pembeli harus hati-hati. Contoh ketika tadi
adegan jual beli bukan sebagai pemilik, kamu tanya, Pak, jenengan bukan sebagai pemilik, apakah sudah diizinkan oleh pemiliknya? Gitu caranya, sehingga jual beli kamu sah. Kamu tanpa bertanya dijual oleh tetangganya, maka jual beli kamu tidak sah, karena yang menjual bukan pemilik. Padahal syarat barang harus milik sendiri. Milik orang lain boleh asal sudah diberi izin pemiliknya. Syarat yang keempat, ayo Pak, syarat barang yang keempat. Syarat barang bukan syarat pelaku. Mbak, jelas dan diketahui oleh kedua belah pihak. Syarat barang jelas diketahui oleh kedua belah pihak. Contoh tadi yang kamu beli, penjual dan pembeli mengetahui, oh ini es, oh ini es, oh ini es, oh ini, dan sebagainya, macam-macam. Jelas diketahui oleh kedua belah pihak. Oke, sampai di sini barangkali inilah yang kamu lakukan tadi. Kalau kita bicara syarat dan rukun terpenuhi, maka menjadi sah. Tetapi anak-anak, jual beli yang sah itu ada yang dilarang oleh Islam. Saya ulangi, jual beli yang sah meskipun syarat dan rukun terpenuhi, ada yang dilarang oleh Islam. Oleh sebab itu anak-anak, kalau tadi kesimpulannya hari ini pertemuan kita membicarakan tentang syarat dan rukun dalam jual beli, mudah-mudahan bisa kamu pahami semuanya. Mudah-mudahan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat di dini wa dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah. Anak-anak, tadi sebagai akhir kata, kali ini karena waktunya sudah habis untuk melaksanakan persiapan sholat duhur, saya ulangi sekali lagi anak-anak, jual beli bisa dikatakan sah apabila memenuhi syarat dan rukunnya. Sebaliknya, bila syarat dan rukun tidak terpenuhi, maka berakibat menjadi tidak sah. Sekarang yang tadi saya mencoba kembali, yang kelompok 1 yang kemarin nilainya masih di bawah KKTP. Mudah-mudahan dengan kegiatan ini bisa memahami sehingga bisa nanti mencapai KKTP atau minimal nilai kamu. Rukunnya jual beli tadi ada 4 apa 5 mas? 5. 1 apa? Belakang? Penjual. 2 apa mas? Pembeli. 3 apa mbak? Barang. 4 apa mas? Alat penukar. 5 apa mas? Ijazah kabul. Kalau panjenengan sudah mengetahui rukun, kemarin kamu belum mengetahui, sehingga saat ini saya pandang setelah saya bimbing kamu bisa naik ke kelompok kedua pada saatnya. Karena yang kelompok ini, betulkah kamu layak mendapatkan nilai di atas 90? Kemarin kamu nilai kelompok kamu yang bagus. Saya coba tanya, apakah benar, layakkah kamu masih bisa posisinya bagus, atau jangan-jangan kamu turun menjadi kelompok yang tidak baik nilainya? Syarat barang yang dijual belikan, syaratnya ada 4. Syaratnya ada 4. 1 apa mbak? Suci. Syaratnya suci. Syarat barang yang dijual belikan ada 4. 1 suci. Yang kedua apa mas? Bermanfaat. Yang ketiga milik sendiri. Yang terakhir jelas dan diketahui oleh kedua belah pihak. Kalau kamu masih bisa berpendapat seperti itu, berarti kamu masih layak, nilai kamu masih bagus, dan tolong dipertahankan sehingga suatu saat nilai kamu masih tetap baik. Dan yang kelompok ini tadi kamu sudah bisa memahami, mudah-mudahan kita semuanya pada saatnya ketentuan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran atau KKTP bisa kita penuhi semuanya. Oleh adik-adik anak-anak semuanya, tadi sudah saya sampaikan sah dan tidaknya jual beli kalau memenuhi syarat dan rukunnya. Tetapi ada anak jual beli yang sah tetapi dilarang Islam. Sah tapi dilarang.
untuk materi jual beli yang sah tetapi dilarang menurut Islam, kita lanjutkan pada pertemuan mendatang. Mudah-mudahan pertemuan pekan depan anak-anak diberi sehat oleh Allah dan kita bisa melanjutkan materi apa saja jual beli yang sah tetapi dilarang. Ada jual beli yang sah tapi dilarang. Sah tapi dilarang. Kenapa sah? Syarat dan rukun terpenuhi, tapi Islam melarang. Nah, kalau dilarang ya sebaiknya jangan dilakukan. Tapi kalau terpaksa menjalankannya tetap sah, asal syarat dan rukunnya terpenuhi. Dan itu akan kita kumpas, akan kita bahas mendetail pada pertemuan mendatang. Baiklah, ini dulu anak-anak. Sampai jumpa pada pertemuan mendatang dan kita tutup dengan bacaan Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, terima kasih. Sampai jumpa pada pertemuan mendatang dan saking. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kembali ke kelas kembali. Matur suwun nggih, Pak. Matur suwun, Pak. Matur suwun saya.